Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kabar baiknya teman-teman ya, jelang 22 Desember skema kelulusan P3K 100% P2 P3 lulus ya jika pelamar lebih banyak daripada formasi. Skema kelulusan P3K 100% bagi P2 dan P3 jika pelamar lebih banyak dari formasi. Biasanya teman-teman ya, kalau misalkan pelamar lebih banyak daripada formasi justru menurunkan tingkat kelulusan bagi pelamar tertentu teman-teman. Tapi pada skema kali ini ternyata teman-teman ya, terbongkar bahwa pelamar berstatus P2 dan P3 punya potensi lulus 100% sekalipun jumlah pelamar itu lebih banyak dari formasi. Di sini kami punya buktinya. Salah satu indikator yang menguatkan hal itu karena P2 dan P3 itu punya afirmasi khusus teman-teman ya. Afirmasi khususnya itu adalah P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 ini tidak dikenakan nilai ambang batas ya. Jadi tidak dikenakan nilai ambang batas sehingga otomatis itu nilai rendah tetap punya potensi lulus, nilai tinggi juga tetap punya potensi lulus teman-teman ya. Itu yang mendasari sehingga sekalipun pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi dalam kondisi tertentu, P2 dan P3 tingkat kelulusannya itu bisa saja 100% teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja teman-teman ya, to the point, ke informasi. Nah, di sini ada postingan teman-teman ya mengatakan ini adalah salah satu contoh biar nilai rendah kalau dia adalah P2 atau P3 auto gugur yang lain. Ini susah dideteksi yang kategori 2 teman-teman. Oke, di sini posisinya adalah anggaplah seperti ini P3K Guru. Anggaplah P3K Guru. Ceritanya di sini jumlah pelamar itu lebih banyak daripada formasi. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, kita hitung dulu jumlah pelamarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah pelamarnya itu ada 8 teman-teman ya. Pelamar itu ada 8 ya. Yang mana dari 8 pelamar itu anggaplah di sini ada 3 yang berstatus P1, P2 teman-teman ya, atau P3. Kita ambil saja P3 ya. Kemudian anggaplah P2 ya. Sisanya itu adalah pelamar umum ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pelamar umum. Sedangkan formasi yang tersedia anggaplah cuma 3 teman-teman. Nah, di sini yang diuntungkan itu adalah P2 dan P3 sekalipun formasi lebih sedikit teman-teman dan jumlah pelamar lebih banyak, P2 dan P3 dalam kondisi seperti ini itu tetap diyakini lulus 100%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka unggul dari segi kategori. Ya, anggaplah di sini kan 3 formasi ya. 3 formasi diperebutkan oleh 8 orang. Ternyata dari 8 orang ini ada 3 yang berstatus P3 misalkan. Ada 3 yang berstatus P3 sedangkan yang sisanya ini adalah P4. Otomatis berdasarkan urutan mekanisme seleksi P3K Guru 2023 teman-teman, yang diutamakan penempatan dulu adalah P1. Karena kebetulan di sini tidak ada P1, maka prioritas berikutnya yaitu P2 dan P3. Dan di sini ada 1 P2 dan ada 2 P3. Maka ketiga guru honorer berstatus pelamar kebutuhan khusus akan mengisi formasi yang jumlahnya cuma 3 sekalipun nilai mereka itu rendah, tapi mereka unggul dari segi kategori teman-teman ya. Jadi 3 pelamar kebutuhan khusus ini baik P2 dan P3 mengisi seluruh formasi yang tersisa. Sedangkan ada 5
pelamar umum itu tidak lulus teman-teman ya. Ada 5 pelamar umum itu tidak lulus atau minimal dicarikan penempatan yang lain atau di sekolah lain misalkan ya. Logika seperti itu. Sekalipun nilai mereka tinggi tapi mereka tetap kalah bersaing karena P2 dan P3 unggul dari segi kategori. Sekalipun P4 ini punya serdik itu tetap kalah karena mereka sudah kalah di urutan kategori teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang membuktikan teman-teman ya bahwa P2 dan P3 itu tetap berpeluang besar lulus menjadi SMP 3K guru sekalipun di instansinya itu pelamar lebih banyak daripada formasi. Nah, tidak apa-apa pelamar lebih banyak asalkan sebagian besar pelamarnya itu adalah P4 sedangkan sisanya itu adalah P2 dan P3, maka otomatis P2 dan P3 ini akan menang dari segi urutan kategori teman-teman ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu fakta dan ini tentunya kita tunggu-tunggu hasilnya di tanggal 22 Desember teman-teman ya, karena di tanggal 22 Desember nanti itu apa namanya teman-teman ya, pengumuman kelulusan P3K guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian di sini ada tambahan informasi ya dari FGP PNS ya yang diketuai oleh Ibu Hasna. Di sini dikatakan stop press setelah pengumuman kelulusan, tunggu informasi dari BKD. Jangan dulu kerasa krusuk ujung-ujungnya pusing sendiri. Sabar menunggu informasi supaya tidak mengulang ngurus-ngurus ke kepolisian dan kesehatan. Untuk wilayah Palembang, Sumatera Selatan di Rumah Sakit Bari adalah rumah sakit pemerintah daerah pemasok PAD karena lebih murah meriah dan lebih dimudahkan lagi pelayanannya karena kerjasama dengan Pemda. Semoga teman-teman lulus semuanya, amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Jadi misalkan teman-teman lulus lah ya menjadi ASN P3K, diharapkan teman-teman tidak langsung mengurus dokumen sana sini, mengurus misalkan SKCK dan apa sebagainya. Teman-teman tunggu informasi terlebih dahulu agar nantinya teman-teman tidak kerasa krusuk ujung-ujungnya teman-teman pusing sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika misalkan keluar nantinya pengumuman P3K guru 2023 dan teman-teman misalkan mengecek SSCSN dan hasil seperti ini, selamat Anda lulus, maka tahapan selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Maka teman-teman itu dinyatakan lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait pelaksanaan P3K guru tahun 2023. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit informasi. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa di tanggal 22 Desember 2023 di akun SSCSN notifikasi hanya selamat ya, hanya selamat, kemudian ada nama, kemudian lulus P3K 2023. Tidak ada penempatan teman-teman ya, tidak ada penempatan. Jangan panik karena penempatan itu seiring dengan pemberkasan NIP dan SK. Jadi santai aja, sudah tidak ada mendapatkan penempatan jauh lagi, dan penempatan itu adalah wewenangnya Dinas Pendidikan. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik ya. Ini juga informasi terbaik ya dari FGP PNS teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.